Ini dia Toyota BZ4X Touring, mobil yang sangat istimewa yang hadir di ajang Gias 2026 dan bukan satu-satunya model yang dihadirkan Toyota, tapi ini sudah sekian model baru yang dihadirkan oleh Toyota di ajang Gias 2026 ini. Ada Land Cruiser FC, ada Hilux EV, ada Land Cruiser Hybrid, dan ini BZ4X Touring yang menjadi mobil listrik Toyota. Kenapa ya? Selalu menyenangkan gitu ketika Toyota punya mobil listrik, karena ya Toyota itu kan sebenarnya semangatnya di hybrid ya, soalnya di hybrid, tapi dia tetap punya mobil listrik murni seperti ini, dan ini bukan BZ4X biasa. Jadi Toyota BZ4X Touring ini sudah dijual saat ini, sudah dipasarkan di Indonesia, dan harganya ya sebenarnya tidak semurah misalkan mobil ini merek asal Cina ya. Kalau merek asal Cina tuh pasti harganya akan bombastis gitu. Ini harganya 889 juta rupiah. Tapi menurut kami spesial karena saat pertama kali BZ4X itu dipasarkan di Indonesia, itu harganya agak berlebihan gitu, karena 1,2 miliar rupiah saat BZ4X itu pertama kali dipasarkan di Indonesia. Tapi memang mobil itu lagi-lagi bukan fokus utama Toyota, karena mereka kayak yang penting ada mobil listrik gitu ya. Nah, kayaknya sekarang mereka mulai tergerak gitu untuk menghadirkan mobil listrik yang lebih kompetitif harganya di Indonesia. BZ4X Touring ini harganya 889 juta rupiah, sedangkan BZ4X biasa yang sudah CKD itu sekarang dijual dengan harga 799 juta rupiah, lebih murah lagi dibanding BZ4X ini. Nah, soal desainnya memang kalau dilihat depan seperti ini ya, benar-benar frontal bagian depannya itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan BZ4X biasa. Yang berbeda adalah bagian sampingnya. Nanti kita akan bahas. Kita bahas bagian depannya terlebih dahulu. Oke. BZ4X Touring ini dia mengadopsi bahasa Hammerhead Design, bahasa desain Toyota terbaru. Seperti ini, lampunya seperti ini, lampu daytime running light-nya. Ini sudah terjadi sebelumnya di BZ4X, kemudian ada di Prius, seperti ini Camry. Nah, lampu sini, lampu utamanya sudah menggunakan LED, nggak ada grill karena dia merupakan EV, dan bagian bawahnya tuh dominan warna hitam sampai ke bagian belakang ya, samping belakang, dan ada overfender di sini. Ini overfender ini juga ada di BZ4X, cuman bedanya kalau di BZ4X Touring dia menggunakan warna hitam doff seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagian kap motornya. Nah, yang menarik adalah speknya yang masuk ke Indonesia. Jadi hanya ada satu varian. Belum pegas. Masih manual seperti ini, ada ininya. Nah, ini yang spesial karena dia ditenagai oleh motor listrik ganda untuk versi Indonesia. Jadi dia motor listrik ganda, tidak seperti BZ4X. BZ4X itu aja motor listrik depan. Nah, di mobil ini dia AWD dan tenaganya itu besar, 224 HP dan torsi 268 Nm. Itu hanya satu motor saja. Nah, Toyota menyebutkan bahwa masing-masing motor listrik menghasilkan tenaga sebesar itu. Jadi total keseluruhan tenaganya mencapai 448 horsepower, torsinya 537 Nm. Dan untuk baterainya dia memiliki kapasitas 74,69 kWh. Nah, range-nya ya tidak sampai 500 km sih, tapi rasanya cukup. Dia bisa mencapai 462 km sampai 487 km berdasarkan WLTP. Jadi memang sekali lagi mobil ini tidak mengincar range yang jauh, tapi performance. Nah, ada yang menarik dari mobil ini. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini dia bagian sampingnya. Jadi bisa terlihat langsung ya. Ini nuansanya tuh benar-benar bukan Toyota, tapi seperti Subaru. Yes. Jadi Toyota BZ itu berkolaborasi dengan Subaru. Jadi ini adalah model rebase dari Subaru e-Outback. Nah, kalau soal desain sebenarnya ada dua. Jadi desainnya seperti Toyota ini, merek Toyota, sedangkan Subaru memiliki sendiri namanya e-Outback. Nah, nanti saya akan tampilkan seperti apa Subaru e-Outback. Apakah Anda lebih suka Subaru e-Outback atau Toyota BZ4X Touring ini? Nah, jadi dia tuh lahir sebagai sebuah SUV
station wagon gitu. Jadi sebenarnya bahasanya dari Subaru Outback. Nah bisa dilihat ya, jadi benar-benar crossover tapi panjang gitu, keren banget. Ground clearance-nya jangkung, velgnya besar, diameternya ring 20 inci, dan juga panjangnya mencapai 4,8 meter. Artinya cukup panjang. 4,8 meter tuh artinya dia ya sama dengan Subaru Outback, dan yang mencirikan dia sebuah crossover ya, dia punya roof rail seperti ini. Jadi kalau bagian sampingnya seperti ini, dia memang lebih ke arah Subaru dibandingkan sebuah Toyota ya. Tapi ketika melihat bagian depannya, wah Toyota banget nih. Nah kalau saya pribadi sih, saya lebih suka desainnya dari Subaru Outback dibandingkan Toyota BZ4X Touring ini. Kalau saya, tapi itu kan kembali lagi kepada preferensi masing-masing ya. Nah sekarang kita bagian belakangnya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini, lampu yang menyambung, full, nggak ada yang aneh-aneh ya, bener-bener lurus ya lampunya tuh. Agak mirip Zenix kalau gini ya, tapi kalau jadi kan nggak nyambung. Kalau gini tuh jadi agak mirip Zenix desain dari lampu belakangnya. Kemudian emblem Toyotanya kecil. Nah kalau Toyota terbaru tuh nggak lagi menggunakan emblem biru ya, jadi gini aja tapi ada BEV-nya. Nah terus AWD, nah dia penggerak AWD. Terus juga kita lihat bagian bagasinya. Nah bagasinya luas, bisa dilihat ya. Tapi dia memang 5-seater, bukan 7-seater. Dan bagian bawahnya, wah ada ban serep. Jarang mobil listrik ada ban serep, tapi dia memang temporer sih ban serepnya. Tapi ya nggak masalah, artinya good effort untuk Toyota. Nah, dia speakernya sudah di JBL ya. Ada partisi untuk menutup bagasinya, dan pembukaan bagasi sudah electrical ya, seperti ini. Terus juga tuh kan, belakangnya tuh bawahnya, bagian bawahnya tuh didominasi dengan warna hitam doff seperti ini ya. Sedangkan kalau di BZ4X biasa itu warnanya bukan hitam doff, tapi hitam gloss biasa. Ada wiper belakang. Overall sih ganteng mobil ini, dan dia tampil berbeda dibandingkan mobil-mobil lainnya ya. Mengingatkan saya kepada Audi Crossroad. Audi Crossroad itu juga merupakan station wagon, tapi dia ditinggikan jadi sebuah crossover gitu. Crossover station wagon. Sekarang kita bagian interiornya. Nah ini dia bagian baris kedua dari BZ4X Touring. Nah kita lihat joknya, kalau bisa bahkan bisa. Wah cukup nyaman ya. Tuh. Tapi memang yang langsung terasa di mobil ini, entah kenapa ya, padahal mobil ini dibangun dari platform yang untuk mobil listrik. Dia lantainya tuh agak naik gitu. Jadi bisa dilihat nih. Kalau ini mobil biasa, mobil ICE, pasti akan lebih nyaman untuk duduk di kabinnya nih. Tapi karena ini bawahnya baterai, jadi ya udah. Tapi nggak apa-apa, masih cukup nyaman. Kemudian untuk legroom nih bisa dilihat masih sangat luas. Ini sudah saya sesuaikan dengan posisi berkendara saya. Tinggi saya 170 cm, dan untuk headroom masih aman sih. Dia dilengkapi dengan panoramic sunroof padahal. Nah terus juga bagian tengah tuh ada sedikit channel, tapi nggak gede sih, aman jadinya. Cuman memang overall lantainya tuh agak tinggi ya. Padahal sekarang tuh udah agak jarang gitu mobil listrik yang dedicated mobil listrik, bukan dari mobil bensin, lantainya tinggi seperti ini. Nah kemudian kita lihat joknya bisa dilipat 60, 40 ya. Ini bisa dilipat juga seperti ini, dan dia rata lantai. Jadi spacious banget ini. Bagasinya bisa membawa barang yang panjang sekalipun. Layaknya sebuah SUV ya, bukan sebuah sedan atau station wagon gitu. Nah gini dong, center konsolnya tegak. Banyak banget mobil Jepang center konsol nggak tegak. Nah ada 2 buah cup holder. Terus juga di sini ada ventilasi AC, tapi dia belum individual, memang masih mengikuti bagian depan. Kemudian ada heater seat, ada cooling seat, dan ada USB Type-C 2 buah. Material bagian belakang solid semua. Ini material empuk, tapi memang untuk interior sih nggak yang gimana-gimana banget ya, benar-benar agak monoton gitu, warna hitam, nggak ada permainan warna, benar-benar hitam semuanya, dan nggak ada aksen-aksen yang membuat dia manis. Agak monoton sih memang bagian belakangnya. Oke, sekarang kita balik ke lingkar kemudinya. Nah, untuk bagian interiornya memang tidak jauh berbeda ya, bahkan hampir sama gitu dengan BZ4X ya, karena dia versi SUV-nya, versi pendeknya, ini versi panjangnya gitu. Dashboardnya, instrument clusternya, kemudian head unitnya sama ya, sistem entertainment-nya, dan juga bagian depannya juga benar-benar warna hitam saja, polos, nggak ada pernah warna silver, bahkan nggak ada. Ya di sini sedikit silver nih. Nah, head unitnya cukup besar. Instrument clusternya digital, kemudian nih ya speaker JBL sama dengan bagian belakangnya. Ini sudah saya coba di BZ4X, itu audionya enak banget, kualitasnya premium sekali. Terus juga joknya sama ya, bahannya ini kulit. Dashboardnya modelnya seperti ini, dan dia nggak ada glove box, khasnya Toyota BZ nih. Nah ini center konsolnya, karena dia nggak ada glove box, jadi semua disimpan di sini nih. Apakah di bagian bawahnya ada? Oh nggak ada. Jadi ini bahasa desain Toyota terbaru banget ya, kayak gini bukanya. Bisa gini dan bisa gini juga, bisa 2 arah tuh. Dan dalam sini nggak ada apa-apa, nggak ada
Oh, bisa dibuka lagi nih. Oh, jadi lumayan dalam. Tapi nggak ada USB slot. USB slotnya di sini nih, di bawah, karena dia sejatinya adalah tipe bridge ini ya untuk center console-nya. Nah, di bagian bawah ada penyimpanan lagi, ada 2 buah cup holder. Shifter juga sama dengan BZ4X, dengan BZ3X sama, dengan eVitara sama. Kemudian ada tombol di sini. Di sini ada Eco Mode, ada X Mode karena mobil ini AWD, dia bisa diajak off-road walaupun ini mobil listrik. Nice. Nah, ini ada set di sini minus plus, ini untuk mengatur regeneratif brakingnya. Ada view, nih auto hold dan juga electric parking brake di sini. Terus juga di sini ada P gambar setir, ini adalah untuk fitur parkir otomatis. Yes. Di BZ4X juga ada. Setirnya ini setir yang menarik karena ini setir BZ banget, BZ4X seperti ini juga. Terus dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang jauh. Tapi memang yang agak mengganggu dari BZ4X juga seperti ini adalah ketika begini menyetir seperti ini, itu ada beberapa informasi di layar instrumen kasarnya nggak kelihatan gitu, ketutup oleh palang setirnya. Sama di mobil ini juga terjadi lagi, tapi nggak apa-apa deh, masih untungnya itu informasi yang nggak terlalu penting gitu. Terus juga di bagian kanan ada untuk buka bagasi, tombol, ada auto dim, dan juga ada washer wiper. Karena mobil ini bisa buat off-road ya, jadi mungkin ketika untuk menghapus lumpur gitu di headlampnya itu memungkinkan karena punya fitur tersebut. Dan di bagian tengah ada 2 buah wireless charging. Untuk jok kiri kanan elektrik, bisa diatur ketinggian, rebahannya. Nah, overall sih ini sangat ergonomis ya posisi berkendara. Cuman ya sayang itu doang tuh, si tampilan dari instrumen clusternya agak terhalang aja. Nah, mobil ini memang kami tidak bisa test drive di Gias 2026 karena nggak tersedia unitnya. Tapi yang berkaca dari BZ4X itu kalau Anda sudah coba, itu merupakan mobil listrik yang ternyaman di kelasnya. Saya sudah coba berbagai mobil asal Tiongkok, kemudian Korea Selatan, IONIQ 5, kemudian Ion Hypertech HT, kemudian BYD Slant 7. Nah, ketika sudah membawa 3 mobil tersebut, IONIQ 5 yang paling enak gitu, X1 G6 juga. IONIQ 5 paling enak, tapi ketika mencoba BZ4X, itu rasanya next level. Mobil Jepang emang nggak pernah bohong untuk kualitas berkendaranya. Nah, di mobil ini dengan wheelbase yang lebih panjang, kemudian suspensi yang lebih disempurnakan mungkin ya, dan dia bisa off-road dan segala macam. Ini rasa berkendaranya maybe the next level lagi sih ini. Yakin saya ini akan enak banget rasa berkendara ya dibandingkan mobil asal Tiongkok. Nah, nanti kami akan mereview mobil ini jangka panjangnya seperti apa, rasa berkendaranya, konsumsi listriknya saat video review jangka panjangnya. Yes, jadi mobil ini menarik banget karena dia full listrik. Kemudian dia menjadi station wagon pertama dengan penggerak listrik di Indonesia. Dan dia hadir dengan label dan nama besar Toyota. Jadi bagi Anda yang mau punya mobil listrik tapi unik dan tenaganya buas, ya belilah mobil ini dan harganya juga reasonable, 889 juta rupiah. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Toyota BZ4X. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Meme juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.